Di hadirat Tuhan, menaikkan setiap syukur kita, pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca saling bergantian kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan saling bergantian membaca ayat-ayat ini. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saat ini akan membawa setiap pujian kita kepada Tuhan, setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya bagimu segala pujian, segala hormat kami. Puji
Engkau yang layak Tuhan menerima setiap pujian kami. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab hanya Engkau yang layak Bapa. Terima setiap pujian kami. Terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Raja di atas segala raja, Raja Tuhan,
raja di atas segala raja. Dia raja-raja, dia jadi atas segala raja. Hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus, Dia adalah raja di atas segala raja. Ialah setiap lidah akan mengaku dan lutut akan bertelut bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan di dalam Yesus. Allah di dalam Tuhan Yesus dan Raja dari segala raja yang datang ke dalam dunia untuk memerintah kekal selamanya di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hatimu bahwa segenap pikiran, perasaan dan kehendakmu datang kepada Raja di atas segala raja. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu memerintah atas hidup kami. Di tengah pujian, kebenaran firman Tuhan, persembahan dan doa yang kami naikkan kepadamu menjadi sesuatu yang baik dan benar, yang mendatangkan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang melayani pengurapan-Mu turun atas mereka, tutup bungkus mereka dalam kuasa dari Yesus. Biar Tuhan pakai menjadi alat dan hamba di tengah pelayan pekerjaan Tuhan. Terlebih jemaat Tuhan diberkati dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan turun atas hidupmu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus, yang siap terima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama untuk berkata, amin, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Bapak Ibu Saudara merasa diberkati pagi hari ini? Amin. Mari kita memuji Tuhan karena Dia sudah memberkati kita. Berkat Tuhan tidak hanya untuk lepas pribadi, tapi sampai anak cucu kita juga diberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya.
memberkati. Lagi muji Tuhan, kita mau muji Tuhan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami, Kau pemilik hidup kami Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur bagi-Mu Bapa. Mari sama-sama katakan, melukiskan awalnya, merangkai jagat raya, penciptaan semesta.
bagi kami. Kami merindukan setiap lawatan-Mu Bapa. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Terang kita kasih terjadi. Datanglah dan bertambah, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Budi katakan, mujizat dinyatakan. Haleluya, disorak-sorai ke Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu bagi kami. Saat ini kamu belajar menaruh semua harapan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu,
bawah kaki-Mu. Karena kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal bagi setiap hidup kami, Bapa. Terima kasih Yesus. Tak pernah gagal rencana-Mu, kami jalanmu, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku ku percaya, ku percaya, ku Mari kita akan bersama untuk berdoa. Kami percaya kami akan menjadi aman, tentram, nyaman ketika tangan Tuhan itu memegang hidup kami dan menuntun dan membawa langkah kami kepada jalan Tuhan, sehingga terang Tuhan itu selalu menyertai kami. Kami tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk belajar mendengar apa yang menjadi setiap perkataan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa, berkati sepanjang pemberitaan firman, kiranya tanah hati untuk jemaat-Mu menjadi tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan untuk jemaat, Bapak Ibu Saudara kembali duduk. Shalom, shalom. Bersyukur untuk pagi ini kembali kita boleh ada bersama-sama di dalam ibadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah Jawa yang sangat populer, ungkapan yang mungkin sering kita dengar dan mungkin juga pernah kita bersama ucapkan. Ajining diri itu sokolati, ajining sariro itu soko busono. Artinya berharganya diri kita itu bisa dari perkataan kita, dan berharganya hidup kita itu bisa
tergantung dengan apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, pakaian, itu bisa memberi sebuah identitas yang baik untuk hidup kita. Ajining diri sekolah hati, artinya betapa pentingnya apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, melalui perkataan kita, melalui ucapan kita, itu bisa menentukan hidup kita. Melalui perkataan kita, orang itu bisa menilai siapa diri kita. Melalui perkataan kita, maka orang dapat memahami apa yang menjadi bagian hidup kita. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini, kita diingatkan dengan satu tema, kata-kata yang sia-sia atau perkataan sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Perkataan yang sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Ada satu penelitian melalui sebuah survei yang dilakukan oleh seorang yang bernama Brisenden. Brisenden memberikan sebuah penemuan dari penelitian yang dibuat. Nah, ini boleh setuju, boleh tidak. Tapi saya berharap tidak didiskusikan dan tidak diperdebatkan. Wanita atau perempuan itu berbicara dalam satu hari, ya, perempuan atau wanita, ibu-ibu, saudari, itu bicara dalam satu hari, itu bisa membutuhkan kurang lebih 20.000 kata. Ya. Coba yang pria tengok yang wanita, benar enggak Bu? Gitu ya. Benar enggak ya? 20.000 kata. Ya. Sedangkan yang laki-laki itu membutuhkan atau menghabiskan 7.000 kata. Coba yang ibu-ibu itu tengok yang bapaknya. Bener enggak itu? Ya, saya selalu diingatkan Bu Lena, kamu tuh banyak ngomong. Iya, saya. Ya, ini banyak bicara saya, lebih banyak ngomongnya. Jadi penelitian ini boleh disetujui atau tidak, diterima atau tidak, enggak perlu didebatkan. Tetapi ini sebuah penelitian, ya, penemuan yang ada kalau wanita itu bicara, biasanya satu hari itu butuh 20.000 kata. Tapi kalau yang pria itu hanya 7.000 kata. Ya, itu nanti di keluarga, di lapangan sudah bisa perhatikan benar atau tidak, enggak perlu. Tetapi yang penting begini, apakah itu 20.000 kata atau 7.000 kata yang kita boleh ucapkan, yang kita boleh butuhkan? Pertanyaan saya, apakah kata-kata yang kita ucapkan dalam satu hari yang menghabiskan 7.000 sampai 20.000 kata itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menjadi obat, kata-kata yang menyembuhkan, atau sebaliknya, kata-kata itu tidak membangun, tidak baik, tidak mempermuliakan Tuhan, atau disebut sebagai kata-kata yang sia-sia, yang bisa untuk melumpuhkan, bahkan membuat orang itu bisa menjadi lemah, bahkan tidak berdaya. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Maka tema pada hari ini, pada minggu ini,
kata-kata yang sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Atau kata sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita melihat nats dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius pasalnya yang ke-12 ayat 36 sampai dengan 37. Matius pasalnya yang ke-12 ayat 36 sampai dengan 37 saya ingin bacakan untuk jemaat pada pagi hari ini. Matius 12 ayat 36 sampai 37, demikian firman Tuhan. Tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat yang ke-37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan apa saudara? Dihukum. Menarik kalau kita membaca dalam perikop Matius pasal yang ke-12 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-37, ini sebuah perikop yang penting. Di dalam ayat yang ke-37 Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan juga seorang yang bisu. Dan ketika orang itu bisa mendengar dan bisa melihat, maka takjublah sekalian banyak orang itu. Ada yang berkata, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi lihat bagaimana ketika orang Farisi ayat yang ke-24 mendengar mereka berkata bahwa Yesus adalah anak Daud. Maka orang Farisi itu langsung berkata dan mengucapkan dalam ayat yang ke-24, dengan Beelzebul penghulu setan, Yesus mengusir setan. Ini sebuah ungkapan yang sangat keras. Dan ini baru pertama kali Yesus ketemu dan hadapi lewat perkataan orang Farisi. Maka muncul sebuah nat dalam ayat yang ke-36 dan yang ke-37. Coba saudara bayangkan, Yesus disamakan dengan penghulu setan. Yesus disejajarkan dengan penghulu setan. Artinya Yesus sama identik dengan setan. Dan ini perkataan yang sangat tegas, ini penolakan dan ini sebuah yang dikatakan perkataan yang sia-sia, yang berdampak, yang berakibat tidak saja kepada kehidupan hari itu, tetapi juga kepada kehidupan yang akan datang, yang akan dialami oleh orang-orang Farisi. Maka Yesus menjelaskan dengan sebuah ungkapan dalam ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tidak saja bagi orang Farisi, tetapi juga bagi murid dan orang yang ada pada waktu itu. Yesus memberikan sebuah pelajaran yang penting. Hati-hati dengan perkataan. Sebab perkataanmu itu bisa berakibat kepada sesuatu yang baik, tetapi juga jahat. Bisa berakibat kepada berkat, tetapi juga penghukuman. Bisa berakhir kepada sebuah kehidupan sebagaimana Tuhan janjikan, tetapi juga sebaliknya kepada kehidupan, yaitu kepada penghukuman yang kekal, yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita melihat nats ini, maka benar apa yang pernah Salomo ucapkan di dalam kitab Amsal. Ini ayat yang sangat populer kalau kita membaca Amsal 18. Ayatnya yang ke-21 firman Tuhan berkata demikian. Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai apa saudara? Lidah.
Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya betapa pentingnya firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tema ini menjadi sebuah koreksi dan evaluasi ada dalam kehidupan kita. Bukan persoalannya berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan, yang kita ucapkan, yang kita perkatakan. Baik yang dikatakan dalam survei wanita sampai 20.000 kata dibutuhkan untuk bicara dalam satu hari. Ataupun pria, laki-laki bicara dibutuhkan 7.000 kata dalam satu hari. Mau 1.000 kata, mau 100 kata, ataupun mau 10.000 sampai 100.000 pun kata-kata kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita katakan, apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita bicarakan? Itu sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang benar atau yang jahat? Sesuatu yang membangun atau itu yang akan melumpuhkan? Atau yang membuat orang itu menjadi sedih, pedih, bahkan tidak berdaya? Paulus pernah menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius tentang hal perkataan. Bagaimana bahayanya perkataan. Hal yang harus diwaspadai dengan sebuah perkataan. Maka kita melihat dan coba kita akan baca dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Ini contoh yang Paulus boleh sampaikan kepada anak rohaninya, Timotius, di pelayanannya di Efesus. Mulai ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti apa, saudara? Penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi dijelaskan bagaimana perkataan sia-sia. Paulus menjelaskan, yaitu sebagai perkataan dikatakan sebagai omongan kosong. Artinya yang tidak ada kualitasnya. Artinya bukan pembicaraan yang baik, artinya bukan perkataan yang berbobot. Tetapi yang kosong, yang tidak berfaedah dan berguna. Bahkan Paulus menjelaskan perkataan yang tidak suci. Artinya cenderung itu melawan Tuhan. Cenderung itu kompromi dengan dosa, kompromi dengan apa yang menjadi bagian daripada keinginan daging nafsu manusia, bahkan juga pekerjaan akan si jahat. Dikatakan juga bahwa perkataan sia-sia di situ adalah perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang hanya membangun kefasikan, yang hanya mendorong orang itu untuk tidak menjadi lebih percaya kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, tetapi cenderung melawan Tuhan, cenderung untuk tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran akan firman Tuhan. Kalau sudah membaca berit minggu ini juga, Pak Yusak menulis bagaimana perkataan sia-sia itu. Itu perkataan-perkataan yang bisa dikatakan kotor. Perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang sia-sia itu ada sesuatu yang sering kali diucapkan melawan Tuhan. Saat tadi pagi saya ingatkan contoh yang sederhana, betapa banyak sering kali ada banyak orang tua tanpa sadar, ya dalam mungkin menasihati anak, menegur anak, bahkan mungkin saat marah dengan anak, ya, berkata, kamu anak yang bodoh. Bodoh kamu.
Sungguh kamu bodoh. Dan berapa banyak kadang-kala anak-anak itu di telinganya cukup tajam dan mendengar kata bodoh, bodoh, bodoh dan bodoh itu. Sehingga dalam kehidupannya selalu diiringi, bahkan selalu muncul perkataan-perkataan itu bodoh, bodoh dan bodoh. Berapa banyak kadangkala kita mudah untuk berkata, celaka, mati aku. Apalagi saudara, kiamat, entek, amek, apalagi remuk, apalagi saudara. Perkataan-perkataan yang sejajar, yang seperti itu, yang muncul dan mudah kita ucapkan. Dengan dasar mungkin kita lagi kesel. Dengan dasar mungkin lagi kita ada dalam pergumulan, himpitan, persoalan yang berat. Seolah-olah di situ Tuhan tidak ada lagi, ada dalam hidup kita. Firman itu jauh dari dalam hidup kita. Dan terus menerus melalui perkataan-perkataan yang sia-sia itu muncul dan terus kita ucapkan dan perkatakan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam satu hari mungkin 7.000 kata, mungkin 20.000 kata, hampir 90 sampai 99% perkataan sia-sia itu yang muncul dan datang ada dalam kehidupan kita. Mungkin sudah berkata, Pak, tidak sadar itu sudah jadi pola, muncul karena sudah menjadi kebiasaan. Benar, bisa terjadi. Tanpa kadang-kadang dipikir, tanpa kadang sedang diperhitungkan, itu muncul, betul. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, tetapi hati-hati. Bahwa yang kadang-kadang dianggap biasa, yang dianggap lumrah, yang dianggap latah. Itu jangan-jangan, itu justru membangun hidupmu. Membangun prinsipmu, bahkan membangun pola, bahkan karakter dalam hidupmu. Sehingga seperti orang Farisi, ahli Taurat dan bahkan orang-orang Saduki yang selalu mencemooh Yesus, yang selalu melawan Yesus, yang selalu tidak mempercayai. Lihat sepanjang Alkitab. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki bahasanya itu hampir sama. Tidak mempercayai Yesus, melawan perkataan Yesus, melawan perbuatan Yesus. Bahkan cenderung selalu jadi musuh dan seteru daripada Yesus. Sampai pada satu titik Yesus berkata, perkataanmu itu akan diperhitungkan nanti pada hari penghakiman. Perkataan yang benar dan itu akan membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, perkataan yang sia-sia itu akan membawa kepada penghukuman dan penghakiman. Ada dalam hidup kita. Saya masih ingat apa yang selalu nasihat. Mungkin kalau para orang tua sesepuh kita. Seringkali bahwa dikatakan perkataannya itu mujarab. Perkataannya itu sesuatu yang sakti katanya. Bahkan apa yang kadang-kadang diucapkan orang tua. Yang tidak terkontrol bahkan itu menjadi emosi dan itu menjadi justru arahan dan pimpinan hidup bagi anak-anaknya. Istilah saya masih ingat, seorang teman saya, itu Pak Gunarto almarhum. Dia tidak kata, di idune kiai kui malati katanya. Dalam arti ludahnya seorang kiai itu malati. Dia mau berkata dan berbicara bahwa sesungguhnya betapa kadangkala ucapan itu menjadi sesuatu yang sangat ampuh dan luar biasa. Maka ada banyak peristiwa yang terjadi ketika ada seorang tua dalam bahasa Jawanya itu memberikan sebuah perkataan-perkataan yang dalam sifatnya itu kutukan atau sebuah ungkapan yang sifatnya itu kemarahan tetapi itu menunjukkan sebuah seperti bukan doa tapi umpatan. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan
para manusia dan anak-anaknya. Itu sebabnya pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang terkasih, kita diingatkan bahwa kata-kata yang sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Lalu pertanyaannya, perkataan yang seperti apa yang kita harus bangun dalam hidup kita? Satu nasihat Rasul Paulus juga kepada orang-orang di Efesus. Mari kita akan membaca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Ini nat yang luar biasa Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang di Efesus. Berkenaan dengan bagaimana kita harus bicara dan membangun perkataan kita. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Mari kita akan baca dan saya ingin bacakan untuk saudara. Efesus 4 ayat yang ke-29, 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang apa saudara? Baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sudah banyak hidup kita Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Angkat tangan saudara. Senggol samping kanan kirimu, mau hidupmu jadi berkat untuk orang lain. Supaya kasih karunia Tuhan itu bertambah. Hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Supaya kasih karunia Tuhan itu bertambah. Dimulai dari berkata yang benar dan baik. Jangan ketika di gereja kita hanya bisa berkata dengan baik. Jangan ketika kita di mimbar kita bisa berkata kata yang baik. Tapi ketika kita tidak ada di gereja dan di luar mimbar, kita berkata-kata yang sia-sia. Berkata yang kosong, berkata yang tidak suci, berkata yang tidak sesuai kebenaran, berkata yang hanya membangun kefasikan, dan perkataan-perkataan yang berujung kepada penghukuman, penghakiman, bahkan kepada sesuatu hal yang jahat. Ada seorang anak, dia bertanya kepada bapaknya. Mereka ada keluarga Kristen. Anak ini berkata kepada bapaknya, bertanya kepada bapaknya, Pak, apa yang baik untuk kita perkatakan? Ketika kita bangun dari tidur kita, sebelum kita memulai kehidupan, hari-hari yang kita lalui dalam aktivitas, baik anak-anak sekolah, baik mungkin yang dewasa bekerja ataupun yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Mendengar pertanyaan dari anak ini, ya bapak ini senyum sambil geleng-geleng kepala. Wah, dalam arti dia berpikir ini pertanyaan yang luar biasa. Lalu bapak ini mulai, dia senyum dengan anaknya dan dia angguk-angguk dan berkata, wah hebat pertanyaanmu nak. Lalu bapak ini berkata, dulu bapak dari ayahmu, yaitu kakekmu, pernah memberi nasihat yang sampai hari ini bapak itu pegang teguh. Apa yang harus bapak lakukan? Bahkan bapak katakan, ucapkan ketika bangun tidur dan sebelum melakukan sebuah aktivitas kegiatan sepanjang hari. Bapak masih ingat. Lalu bapak ini berkata, kata-kata itu adalah, terima kasih Tuhan untuk hidup hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hidup hari ini. Berapa kata saudara? Berapa kata? Berapa? 6 kata. Saya renungkan daripada ucapan dan ungkapan itu sangat luar biasa. Dimulai dari kata terima kasih.
Sebuah ucapan syukur. Sebuah respon saya pikir yang baik. Jarang orang bisa berkata terima kasih. Dalam situasi apapun. Dalam kondisi apapun. Dia contoh bangsa Israel. 40 tahun ada di padang gurun. Sulit untuk bicara syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena kecenderungan orang itu hanya menuntut Tuhan. Melakukan apa yang menjadi keinginannya. Mengabaikan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi sulit untuk orang berkata terima kasih. Terima kasih. Tetapi alamat juga tepat. Terima kasih itu diucapkan kepada Sang Pemilik hidup. Sang empunya kehidupan. Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Atas hidup yang diberikan. Menarik. Terima kasih Tuhan untuk hidup. Bisa buka mata. Bisa gerakkan tangan. Bisa coba mengingat, melihat matahari ataupun ayam yang berkokok di pagi hari. Tuhan masih anugerahkan untuk hidup. Coba sudah bisa bayangkan. Ya. Kemarin Pak Daud itu ya Pak. Tiba-tiba habis pulang kerja, kakinya kram. Malam jaga malam. Kakinya tidak bisa lagi digerakkan. Wah, dia sudah bingung. Langsung digotong sama tetangganya ya Pak. Ke rumah. Dan sampai di rumah. Hatinya hancur, sedih, pedih sekali. Wah, Tuhan, apa yang terjadi kalau aku sampai tidak bisa berjalan. Padahal nanti tanggal 23 April, aku tugas untuk penerima tamu piye. Dia sampai kalut dan seperti itu. Tapi kemarin saya bersyukur ketemu dan saya katakan, Bu Daud sudah berkata, Pak Daud sudah bisa jalan. Iya. Lalu Pak Daud ngomong, wah pas saya lagi kram dan kaki tidak bisa jalan, saya ingat Pak Didi. Pak doakan saya dalam arti, Pak lain kali minta, Tuhan tolong saya. Ya. Karena pendeta bisa tidak dengar dan pendeta bisa tidak datang. Ya kan? Kalau pendeta tidak datang kan repot nanti. Tapi bersyukur karena mereka punya Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika saya datang, kami datang, Pak Daud sudah bisa jalan gitu. Karena saya tahu Tuhan yang telah memberikan anugerah. Maka terima kasihnya bukan kepada manusia, bukan kepada dunia, tapi kepada siapa? Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu untuk hidup hari ini, itu penting saudara. Karena kadang-kadang kita hanya berpikir itu hari esok terus. Tapi tidak pernah berpikir hari ini yang Tuhan anugerahkan itu luar biasa. Apakah kita bisa menyelesaikan hari ini dengan baik dan benar? Dan kalau bicara tentang hari ini atau hari esok itu menarik. Tadi pagi saya juga ingatkan itu. Ya kalau di warungnya Pak Join Vero ini, di situ ada tahu bakso, ada minuman, ada gorengan, ada nasi mungkin. Lalu Pak Vero ini tulis, hari ini bayar, besok gratis, besar MMT-nya itu, tahu enak. Hari ini bayar, besok gratis. Wah, spanduknya gede, 3 meter kali 1,5 meter. Wah, ya. Setiap kali lewat Pak Coki lewat, tahu enak. Hari ini bayar, besok gratis. Sing datang Pak lewat Pak Tarsono. Waduh, langsung berhenti sit. Standar motor. Pak Join, saya beli tahu 5. Wah. Bawa 5 Pak Tar. Bawa pulang. Langsung besok pagi-pagi jam 7. Pak Tar sudah lagi ke warung Pak Join. Pak Join. Kemarin saya beli tahu 5.
bayar. Dan menurut tulisan ini, hari ini, karena kemarin bicaranya besok, berarti hari ini gratis. Saya minta 5 lagi tahunnya. Ya dikasih. Lalu Pak Join bilang, bayar. Nggak bisa, ini tulisan ini loh. Hari ini bayar, besok gratis. Kemarin saya hari Senin, kesini sudah bayar. Berarti hari Selasa, gratis. Pak Joy senyum sambil pegang pundak Pak Ta. Tenang Pak, tenang. Coba baca tulisan ini. Hari ini itu bayar, besok gratis. Maka hari ini bayar, besok gratis. Kapan ketemunya? Besok saudara. Yang ada hidup itu adalah hari ini. Kenapa kadang-kala kita pusing dengan hari-hari besok. Sementara kita belum mampu, belum tentu bisa melewati hari ini. Maka saya renungkan daripada perkataan Bapak ini luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hidup hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita renungkan akan sejenak firman Tuhan. Kita mulai hidup dari perkataan kita. Kita mulai hidup dari hari ini yang kita boleh jalani. Biarlah kita mampu menjadi orang-orang yang bijaksana. Dengan perkataan-perkataan berkat yang membangun dan mendatangkan kasih karunia bagi banyak orang. Sehingga melalui perkataan kita, orang yang sakit dikuatkan, disembuhkan. Ada yang dalam pergumulan diberikan kelegaan. Ada yang diberikan kemurahan Tuhan. Ya saya bersyukur, saya pun sebagai hamba Tuhan belajar terus untuk bisa berkata-kata yang baik dan benar. Tadi saya saksikan bagaimana dengan panitia retret dan Paskah. Ketika panitia ini dibentuk pada bulan Januari, kami kumpulkan beberapa orang. Lalu saya tunjuk kepada Pak Coki, Pak Ketua. Waduh, dia pertama kali kaget, wah luar biasa. Lalu rapat boleh dibentuk, panitia mulai berjalan dan sudah tahu. Paskah tahun ini tidak main-main karena kita sudah menentukan tanggal 30 April dan 1 Mei adalah untuk retret keluarga ke-13. Dan ketika kita tentukan peserta dari 130 sampai 150 subsidi panitia sekian. Dan bagaimana dana yang dipenuhkan sekian. Namun saya bersyukur bagaimana panitia luar biasa. Secara khusus Pak Coki tidak berkata, waduh mati aku, tidak. Tidak juga dia berkata, wah apa saya ini bisa ini, tidak. Tetapi sepanjang perjalanan kepanitiaan itu hanya senyum. Dan dia selalu berkata, alah gampang bisa, wah dan itu membuat panitia yang lain kadang-kala mungkin jengkel. Kadang-kala juga berkata, iki Pak Ketua iki mung isone mung ngono ora ngerti, iki berat, iki seksi dana stres mungkin. Tetapi saya pun sebagai hamba Tuhan dan kami pun merasa dikuatkan dengan apa yang menjadi sikap dan perkataan itu. Dan puji Tuhan kemarin rapat terakhir, dihitung. Ternyata Yehova Jireh Tuhan mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk dukungan dana, terima kasih untuk dukungan yang lain. Tuhan memberkati. Hari Kamis kemarin saya katakan, kebutuhan telur Paskah untuk kita semua 20 kilo. Tapi yang lagi bertelur ayamnya 9 kilo dari A, B, C, D. Hari Kamis. Langsung kemarin saya baca, sudah masuk berapa kilo sekarang ayam yang bertelur? Hah? Oh, berapa sih rembukan yang bener lagi? Hidup dan mati dikuasai lidah loh Hah? Ya buka KPN, pira Wah ini. Berapa Pak Tar? Berapa? 17. Wah 17 dari 20 kok. 3 kilo itu ayamnya pasti lebih daripada 20-25 kilo. Saya yakin, maka saya katakan dengan panitia enggak usah pusing dengan ayam bertelur. Sudahlah kita, doa kita serahkan beban kepada jemaat, Tuhan pasti akan memberkati. Berapa? Pagi sudah tertutup.
tak tambah bonus 2 kilo meneh Om. Nah, berarti 22 kilo. Hah? Kok panitia saya gitu, ya tak tambah 20. Sebagai ucapan syukur 20 tertutup tak tambah 2 kilo, berarti 22 kilo ayamnya telur. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Loh, itu sadar saudara, sederhana sekali, gampang kita. Tidak usah pusing, saya tahu bagaimana ketika mungkin pergumulan-pergumulan dihadapkan, bersyukur Tuhan buka jalan, kita dapat dana hibah dari pemerintah 7,5 juta. Duitnya belum cair nanti, tapi proposalnya sudah masuk. Ya, dan itu masuk ke retret. Panitia hanya berapa orang terkumpul dana 5.700.000 sudah jalan semua. Dan Tuhan memberkati luar biasa. Maka hari ini saya mau ingatkan kita semua. Perkataan yang benar itu mendatangkan berkat. Tapi perkataan yang sia-sia itu mendatangkan hukuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Yesus ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa biarlah setiap perkataan kita itu menjadi sesuatu yang baik dalam hidupmu. Pagi ini kita belajar sesuatu yang baik. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Engkau Yehova Jireh bagi kami. Tuhan, Engkau hidup. Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai kami. Kau Tuhan yang ada di pihak kami, bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara yang gagah perkasa. Pintu anugerah Tuhan tidak pernah tertutup bagi hidup kami. Kami akan melihat hari-hari yang baik dalam kehidupan kami. Kami akan melihat berkat bukan kutuk. Kami akan mengalami kasih anugerah Tuhan, bukan penghukuman. Dimulai dari perkataan yang baik dan benar. Pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Pujilah Kau Bapa Tuhan yang kekal. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu. Lebih dari hidup. Bawa lidahku Tuhan, bawa lidahku untuk kami boleh memuji Engkau. Memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku menyembah Tuhan, bawa lidah. Dia kayak mau menyembah Engkau Tuhan, menyembah Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sandang jemaat bangkit berdiri bersama-sama.
Letakkan tanganmu di dadamu dan perkatakan perkataan-perkataan benar beberapa waktu ini kepada Tuhan. Mungkin itu sebagai perkataan doa, perkataan iman, perkataan pengharapan, perkataan berkat. Bukan perkataan yang sia-sia. Katakan, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu untuk hidup kami. Bersyukur pagi ini. Kami diingatkan firman-Mu untuk berbicara hal yang benar. Tutup mulut kami dan kami kunci lidah kami dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Hari ini kami mau memperkatakan perkataan firman. Bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara yang besar. Di dalam Tuhan, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika Tuhan di pihak kami, perkara besar itu akan kami alami dan kami jalani. Mari dengan iman kau katakan, amin. Aku percaya di dalam nama Yesus terjadi dalam hidup kami. Keluarga kami, anak dan keluarga besar kami diberkati dengan anugerah Tuhan. Melalui perkataanmu, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Orang yang susah dihiburkan, orang yang beban berat diringankan. Bahkan mereka akan beroleh kasih karunia melalui hidupmu. Diberkati hidupmu menjadi saksi Tuhan. Menjadi berkat dalam hidupmu. Sebagai bapak, ibu, anak-anak, keluarga dan orang tua diberkati di masa hidupmu. Dalam perkataanmu yang benar dalam Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini bersama dengan jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau yang percaya bersama berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan untuk berkat firman yang sudah kita dengar. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kita dapat memberikan dengan hati yang sukacita karena Tuhan sudah terlebih dulu memberkati kita. Kita akan bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersama dengan jemaat Tuhan berdoa dan membawa menyerahkan seluruh persembahan kami pada pagi hari ini. Persembahan untuk pelayan pekerjaan Tuhan, persembahan untuk kas gereja,
persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, dan persembahan-persembahan yang lain. Kuduskan tangan-tangan yang memberi, terlebih sebagaimana hati kami dengan sukacita dan sukarela memberkati. Tangan Tuhan setia, Engkau tidak pernah berhutang bagi kami. Allah sumber berkat itu akan memberkati sebagaimana janji Tuhan atas kehidupan kami. Diberkati pekerjaanmu, studimu, bahkan usaha apapun yang kau lakukan, Tuhan Yesus memberkatinya. Kami membawa persembahan ini dan kau memberkati untuk gereja yang mengelolanya dengan hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa, Tuhan dalam nama Yesus membawa menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, kami membawa menyerahkan untuk Sinode Gereja JKI. Kami berdoa membawa menyerahkan untuk Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto, Tuhan memberkati keluarga, terlebih juga beliau dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam membawa sinode kami untuk lebih lagi maju dan mendatangkan kerajaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan melalui misi, baik yang ada di Indonesia, luar negeri, di provinsi-provinsi, baik yang ada di Papua, di NTT, di Aceh, dan di wilayah-wilayah yang di Sumatera dan sekitarnya, Tuhan memberkati. STT Sangkakala, Pondok Yakubus untuk panti asuhan, terlebih juga pelayanan-pelayanan berkenaan Tuhan dengan proyek-proyek yang dibangun untuk Tuhan, pekabaran Injil-Mu Tuhan menyertai. Dana yang dibutuhkan bahkan juga seluruh kebutuhan Tuhan mencukupkannya. Retret akan hamba-hamba Tuhan sinode yang akan diadakan pada tanggal 27 hingga 30 Juni, Tuhan juga menolong panitia, bahkan pembicara, dana yang dibutuhkan Tuhan menyertai. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini kami membawa menyerahkan untuk pergumulan, untuk gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami terus berdoa ya Bapak untuk persiapan Paskah kami. Rangkaian kegiatan Paskah gereja-Mu kami dalam tangan-Mu. Seluruh kebutuhan dana yang dibutuhkan, acara yang dipersiapkan, Tuhan menolong. Bahkan juga retret keluarga yang ke-13, bersyukur ada 140 peserta yang sudah mendaftar. Hamba-Mu pembicara Bapak Dr. Adi Sutanto, tapi juga Bapak Pendeta untuk Honggo Effendi, dan juga hamba Tuhan yang lain yang melayan. Tuhan memberkati. Tempat Hotel Ataya yang kami sudah Tuhan persiapkan, Tuhan menolong. Bahkan yang kami butuhkan tidak saja akomodasi tapi transportasi, Tuhan Kau menyediakan yang terbaik bagi kami. Berkati ya Bapa untuk seluruh peserta. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan supaya kami dapat menerima sebagaimana tema retret tahun ini adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana pesan khotbah Yosua kepada orang-orang Israel menjelang Tuhan untuk masa jabatannya, mengingatkan supaya mereka selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan, dalam keluarga mereka. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami juga berdoa, kami membawa menyerahkan pergumulan untuk jemaat-Mu. Ada banyak pergumulan untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami terus berdoa untuk pemulihan secara khusus untuk pagi hari ini, untuk Tuhan Ibu Yenta di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati untuk pemulihan secara sempurna pasca opnam, khususnya untuk penyakit tipes yang dihadapi. Kami berdoa anugerah Tuhan memberkati. Kami juga berdoa, kami membawa menyerahkan kesehatan untuk Pak Daud secara sempurna, Tuhan juga memberkati. Di tempat ini kami mohon segala berkat kemurahan Tuhan turun dan memberkati juga untuk saudara-saudara kami. Tidak saja Tuhan, kami berdoa membawa menyerahkan untuk kesehatan Ibu Deni. Kami berdoa juga untuk kesehatan Ibu Andoko, Ibu Andes Gunawan yang dari Semarang. Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat yang spesial daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain. Ibu Yohanes Edi juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kasih setia-Mu melawat dan menolong, memberkati dengan segala berkat kemurahan-Mu. Ada banyak pergumulan untuk saudara-saudara kami, orang tua daripada Ibu Yuyun, yaitu Ibu Agus yang dari Semarang. Kami berdoa juga untuk kesehatan pemulihannya, untuk pasca stroke yang dihadapi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Menyerahkan juga untuk Mas Peri dalam kesembuhannya, pasca operasi kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikan semangat dalam iman pengharapan kepada Tuhan atas hidupnya. Ada banyak pergumulan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang ada dalam situasi, kondisi yang sulit, yang mereka sedang hadapi. Bapa, kami terus berdoa
untuk kesehatan, untuk Ibu Kardiman kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Saudari Lia dari tempat ini kami mohon segala anugerah Tuhan. Ibu Rohani yang ada di Pos PI Bandungan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga menjamah mati Serebin. Dalam kesehatannya kami minta, untuk matanya kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga anugerahkan pemulihannya. Bapak, ada banyak pergumulan saudara-saudara kami yang ada di tengah kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk Ibu Partini juga, si Partini yang baru saja Tuhan juga di Lasar, Tuhan juga memberkati. Jika Engkau sudah menolong Ibu Esther Nining, Tuhan dalam mujizatnya Tuhan pasti akan menolong Ibu si Partini juga. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, ada banyak pergumulan hal yang kami naikkan. Secara khusus kami memberkati untuk Ibu Dewi, adik daripada Mbak Wida di dalam nama Yesus. Kami berdoa anugerah dan kasih setia Tuhan, mujizat Tuhan Kau nyatakan. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan dan buka jalan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami membawa menyerahkan doa kesehatan kami, pemulihan secara sempurna juga untuk Pak Wesley, kami dalam tangan-Mu Tuhan jamah dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Ada banyak hal doa dan permohonan kami, apa yang menjadi iman dan pengharapan kami, seruan apa yang menjadi doa-doa kami kepadamu. Sebab kami percaya Tuhan Engkau Yehova Rapah itu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Menyerahkan ibadah di pos-pos PI, menyerahkan juga ibadah-ibadah yang ada yang kami adakan persiapan untuk Paskah Gereja pada minggu ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah ya Bapa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa syafaat kami sebagaimana Tuhan Kau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi belaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak P-News minggu ini. Mari bersama-sama hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 7 April 2023 pukul 6 dan pukul 8 pagi secara tatap muka serta pukul 5 sore secara online di YouTube PMC GKI Bethesda. Ibadah ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Biarlah seluruh jemaat dapat menyiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus tersebut. Mari bergabung bersama dalam ibadah Paskah pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 serta pukul 8 pagi secara tatap muka serta pukul 5 sore secara online di YouTube PMC GKI Bethesda. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah komisi diliburkan dan kiranya kita dapat mengikuti setiap rangkaian Paskah yang ada. Mari bersama hadir dalam ibadah doa puasa pada hari Kamis 6 April 2023 pukul 6:30 malam di gereja. Pada tanggal 8 April 2023 akan diadakan kegiatan donor darah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendonorkan darah, dapat datang dan bergabung bersama di gereja dengan kriteria sebagai berikut. Berusia 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidak sedang mengonsumsi obat dalam 3 hari terakhir, untuk perempuan tidak sedang haid atau mengandung, dan tentunya bagi para pendonor sedang dalam kondisi sehat. Rangkaian Paskah hingga Pentakosta Gereja GKI Bethesda tahun 2023. 1. Doa puasa pada tanggal 6 April 2023. 2. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 7 April 2023. 3. Donor darah pada tanggal 8 April 2023. 4. Ibadah Paskah pada tanggal 9 April 2023. 5. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 18 Mei 2023. 6. Ibadah pencurahan Roh Kudus pada tanggal 19 Mei, 22 hingga 26 Mei 2023. 7. Ibadah Pentakosta pada tanggal 28 Mei 2023. 8. Retret keluarga GKI Bethesda yang ke-13 pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023. Gembala Sidang, pengurus serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada
Sekian Binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita pada ibadah pagi 1 dan 2. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini, ada? Yang baru pertama kali hadir? Iya, tidak ada ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hanya saya ingin menegaskan kepada saudara, untuk rangkaian ibadah dan kegiatan Paskah kita, jadi minggu ini seluruh komisi dan juga ibadah tengah minggu ditiadakan, kita akan masuk kepada persiapan untuk Paskah kita. Ikan masuk nanti pada hari Kamis, kita akan ada acara yaitu doa puasa bersama. Ya, doa puasa kita ambil hari Kamis. Ya, kalau yang kuat pagi sampai sore ya baik, kalau yang kuat 3 jam ya baik, kuat 4 jam baik, tidak apa-apa. Tapi kita sudah punya niat, kita mengingat kasih Tuhan dan kita merespon akan kasih Tuhan itu dengan kita mengambil waktu saat yang baik untuk mengambil doa untuk berpuasa kita bersama-sama dalam hari Kamis pada tanggal 6 April 2023. Lalu setengah 7 malam kita akan kumpul di gereja, kita akan ada bersama doa syukur. Mungkin ada di bawah, kita akan duduk di bawah nanti bersama. Kita akan naikkan pujian penyembahan kita akan mengingat kasih Tuhan, akan merenungkan akan pengorbanan Kristus berkenaan dengan karya salib Kristus yang hebat. Dan kita akan naikkan doa syafaat kita pada malam itu sebagai syukur kita kepada Tuhan. Saya berharap jemaat bisa hadir bersama-sama bergabung dalam hari ini. Lalu Jumatnya kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung pada jam 6 dan jam 8 akan digabung dengan pos-pos PI semua. Dan dilakukan juga perjamuan kudus, jadi hari ini tidak ada perjamuan kudus, tapi kita akan laksanakan nanti pada tanggal 7 untuk April dalam ibadah Jumat Agung. Lalu Paskahnya juga akan gabung dengan pos-pos PI, akan diadakan pada hari Minggu jam 6 jam 8. Tapi jangan lupa tadi diingatkan hari Sabtunya kita akan ada donor darah di tempat ini, saudara. Iya, mari kita akan ambil waktu baik. Iya, tadi doa puasa ada, tetapi juga ibadah syukur Paskah Kipa ada, juga ibadah dalam arti kemenangannya, tapi juga ada ibadah perjamuan kudusnya, tetapi kita juga rindu bahwa Paskah ini juga kita ambil melalui kasih kita kepada sesama kita. Karena saya melihat bahwa betapa pentingnya setetes darah kita bagi saudara-saudara kita. Ya, beberapa hari yang lalu saya juga dapat berita, kita turut berduka cita, berempati kepada keluarga besar hamba Tuhan Bapak Pendeta Samuel Handoko, juga anaknya yang kedua yaitu Victor Amos Handoko yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Ya, informasinya kena DB lalu trombosit turun, saturasinya rendah, dibutuhkan donor dengan darah yang memang agak susah jenisnya. Kita pernah ngalami juga dulu almarhum Pak Untung Raharjo juga susah sekali untuk mendapatkan jenis darah itu. Dan kondisinya sampai begitu lemah hingga Tuhan memanggilnya. Maka biar Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga besar dan saudara-saudara yang ada. Ya, itu harapannya. Maka kenapa gereja kita mengadakan program donor darah paling tidak setahun 3 kali. Yaitu kita akan ambil bagian untuk program kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yaitu saja mungkin dorongan dan juga semangat kepada kita. Dan saya ingatkan juga nanti pada hari Jumat kita akan membawa persembahan syukur Paskah kita sebagai rasa syukur, juga kita akan masukkan di dalam kantong atau di dalam kotak yang ada pada hari Jumat nanti pada ibadah Jumat Agung sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, sampai gitu saja pengumuman yang ada pada pagi ini. Saya menyambut yang berulang tahun pada bulan April bisa bangkit berdiri. Di sini ada Peter, ada Bu Jami, ada Pak Handi, ada Pak Handi, ya bisa berdiri ya. Peter mana Pit? Ya berdiri. Ada lagi mungkin yang di bawah yang belum disebutkan. Ya, kita akan bersama-sama berbahagia kepada saudara-saudara kita yang boleh berbahagia di usia yang Tuhan tambahkan.
Tidak saja kesehatan, kehormatan, kebahagiaan, Tuhan boleh limpahkan kepada kita. Mari kita akan tundukkan akan kepala kita. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berbahagia, yang berulang tahun pada bulan untuk April 2023. Kami memberkati untuk anak kami, Peter, di dalam nama Yesus. Tuhan, dengan bertambahnya usia, Peter engkau menjadi dewasa, bahkan Peter engkau menjadi orang yang luar biasa, diberkati dalam studimu, diberkati dalam cita-citamu, diberkati dalam setiap apa yang menjadi harapanmu. Ada Tuhan yang punya hidupmu, yang menuntun akan hidupmu. Jadi berkat buat adikmu, jadi berkat buat kedua orang tuamu. Dan Tuhan pakai masa mudamu indah dan luar biasa di dalam Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus dan memberkati. Berdoa untuk orang tua kami juga Pak Handi Sucipta, Tuhan kami bersyukur. Hari lepas hari Tuhan anugerahkan kesehatan dan kekuatan. Dengan bertambahnya usia, pemeliharaan Tuhan turun atas hidupnya. Bersama dengan anak, cucu, bahkan juga keluarga besarnya. Pak Handi, engkau boleh berbahagia. Sampai engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan waktu Tuhan datang, kebahagiaan Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Hari ini aku berdoa, segala berkat kemurahan turun atas hidupmu, melalui keluarga besarmu, bahkan Tuhan memberkatinya. Sebagaimana janji Tuhan, sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap setia menyertai hidupmu. Memberkati juga untuk Ibu Jami, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan baik, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, berkati. Untuk Ibu Jami, engkau sebagai istri dari seorang suami, dalam kehidupanmu, dalam tugas tanggung jawabmu, dalam pekerjaanmu, memberikan kekuatan, bahkan kesabaran, kemurahan, hikmat, untuk menjadi berkat bagi hidupmu. Dalam pelayanan, dalam kehidupanmu yang Tuhan anugerahkan, Tuhan memberkati. Berkati juga untuk Pak Langgeng, semua dalam kehidupan, sebagaimana Tuhan anugerahkan hidupnya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang lain yang tidak bersama kami dimanapun mereka berada, juga Engkau memberkati mereka, sebagaimana berkat yang kami terima untuk saudara-saudara kami. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri. Berkati juga untuk kesehatan, untuk Ibu Rita, kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara Gideon juga di dalam nama Yesus, Pak Jeffrey di dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa, kami menyerahkan Tuhan untuk kesehatan, untuk Bu Katri, untuk Pak Anto. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus, anugerah dan kasih setia Tuhan melawat dan menjamah kehidupan mereka. Ada banyak doa dan pergumulan untuk Mbak Wida juga terus kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkatinya. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Jemaat, mari kita akan tengadakan doa tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Singkat saja pujian ini. Bersama dengan saya menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga. Sama-sama dalam hati kita katakan yes. Shalom, shalom, Tuhan dilanda sekarang. Berkat yang daripada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus turut menyertai hidupmu. Tuhan baik, kasih setianya, kegunaannya kebaikannya menyertai kita. Pujilah Bapa, Tuhan yang kekal, Allah yang besar, Tuhan yang hidup. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.